Shalom, saya mau bilang selamat kongsi-kongsi tapi harus nunggu minggu depan gitu ya. Harus lebih sabar. Saya lihat udah banyak juga yang pakai baju merah, harusnya tadi saya pakai baju merah juga ini ya, baju pendeta merah gitu. Tapi kita bersyukur pada Tuhan di minggu ini kembali kita boleh datang ya untuk melayani Tuhan. Saya menyampaikan salam dari teman-teman dosen, dari Ibu Ketua, Pendeta Castelia Kartika dan juga rekan-rekan anak-anak mahasiswa untuk jemaat GKY Karawaci di tempat ini, untuk hamba Tuhan, untuk para majelis dan juga untuk rekan-rekan jemaat sekalian. Bersyukur bahwa pelayanan STI Amanat Agung di bawah Sinode GKY sungguh Tuhan pakai, Tuhan berkati, baik didukung baik melalui sinode maupun juga lewat gereja-gereja lokal ya, dengan berbagai cara menerima kami sebagai mahasiswa kami untuk melayani begitu ya, mendoakan, mendukung secara finansial, ikut juga nanti yang mau sekolah teologi. Saya lihat ini para pelayan-pelayan ini kayaknya udah siap nih masuk sekolah teologi ini ya. Saya dalam hati saya pikir mungkin ada yang siap mau masuk sekolah teologi. Jangan lupa STT Amanat Agung adalah tempat yang merupakan keluarga kita bersama, gitu ya. Saudara, hari ini firman Tuhan bertemakan cukup keras, tidak ada kompromi, saudara, tidak ada kompromi. Mari kita membuka firman Tuhan pada surat 2 Yohanes. Kita terus merenungkan mengenai 2 Yohanes. 2 Yohanes pasal yang ke-1, karena hanya satu pasal. Kita akan baca ayat 11 sampai ayat ke 13, ayat 10 sampai 13. 2 Yohanes pasal yang pertama ya, ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saya ajak kita untuk membaca bersama-sama ya, kita pelan-pelan kita hayati firman Tuhan ini, kita baca bersama-sama. 2 Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 13. Mari kita mulai. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sungguh pun banyak harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan supaya sempurna sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Saudara yang kasih Tuhan, tema kita ini adalah slide berikutnya, tidak ada kompromi. Ya. Saudara, di masa ini tidak ada kompromi ini merupakan satu hal yang mungkin tidak mudah dilakukan. Karena kita hidup di dalam zaman yang begitu cair, begitu ya. Posmo itu mengatakan kebenaranmu, kebenaranmu, kebenaranku, kebenaranku. Mari kita hidup berdampingan, asal jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mari kita kompromi. Kita hidup dalam konteks Indonesia yang kita punya beragam agama. Maka cara supaya kita tidak saling mencakar, saling membunuh, saling menghancurkan, kita harus hidup kompromi. Di satu sisi itu ada kebenarannya, kita harus hidup kerukunan, rukun. Tapi di satu sisi sebenarnya ada hal juga yang di atas kerukunan itu ada hal yang memang tidak bisa dikompromikan. Ya, firman Tuhan hari ini mengajak, silakan slide berikutnya. Mengapa tidak ada kompromi? Mengapa tidak boleh ada kompromi? Berikutnya, dan juga kapan tidak ada kompromi? Ya, atau dalam hal apa tidak ada kompromi. Jadi firman Tuhan yang singkat yang kita baca ini memberi kita gambaran ada stand kita sebagai orang Kristen di mana kita tidak boleh ada kompromi, atau saat itu tidak boleh ada kompromi, atau dalam hal ini kita tidak boleh ada kompromi. Nah, sebenarnya masalahnya apa? Slide berikutnya. Saudara yang kasih Tuhan, dari 4 ayat ini saya ingin fokus di 2 ayat ini. Karena ayat 11 dan 12 atau 12 dan 13 itu di dalam struktur kebiasaan orang menulis surat itu adalah sudah salam penutup gitu ya. Kayak kalau di dalam surat gereja itu biasa kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Nah, itu udah bagian yang umum. Hampir semua surat itu punya
sifat seperti itu. Tapi di 2 ayat ini kita melihat konteksnya itu. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Slide berikutnya. Sebenarnya apa masalahnya pada saat itu? Ya, adalah satu kebiasaan atau satu tradisi pada saat itu bahwa orang itu harus terusnya orang Kristen ya, itu didorong untuk menunjukkan keramahan atau hospitality. Keramahan kenapa? Karena pada saat itu tuh mereka ramah dalam arti menerima kedatangan saudara-saudara seiman, orang-orang lain yang datang untuk berkunjung ke kota mereka. Untuk berkunjung ke kota mereka karena apa? Karena mereka datang untuk memberitakan Injil. Jadi pada masa yang sangat awal, ini diperkirakan ditulis katakanlah tahun 60-70 Masehi. Pada masa itu tuh sudah ada penginjil-penginjil hamba Tuhan yang berkeliling. Jadi mereka datang dari kota ke kota untuk memberitakan Injil. Nah, orang Kristen ini bukan hanya orang Kristen yang punya penginjil keliling, ya, cuantau yang benar-benar memberitakan Injil dan berkeliling, tapi juga orang Yahudi. Jadi orang Yahudi juga punya tradisi seperti itu. Mereka, jadi kan agama Yahudi ada lebih dulu, mereka berkeliling untuk apa? Untuk memberitakan tentang agama Yahudi, membawa orang-orang untuk percaya, begitu, supaya bertobat. Ya, kalau orang Yahudi ya bertobat, mungkin akhirnya disunat misalnya untuk menjadi orang Yahudi. Tapi kalau orang Kristen ya, para penginjil Kristen ini akan pergi dari kota ke kota untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus, supaya orang-orang yang menerima kabar ini kemudian dibaptis sesuai perintah Tuhan Yesus. Ya, Matius 28, pergilah, jadikanlah segala bangsa mengikut, baptislah mereka, begitu, dibaptis dan kemudian diterima menjadi gereja, menjadi bagian dari gereja. Nah, di dalam perjalanan mereka itu, mereka kan harus dari kota ke kota. Ya, nah persoalannya adalah pada masa itu tuh belum banyak hotel, apalagi bintang 5 gitu ya. Penginapan pun sebenarnya jarang. Ya. Dan itu adalah satu kebiasaan, saudara-saudara seiman kalau dia sampai di satu kota, dia akan bertemu dengan saudara seiman yang lain, dan sebagai orang Kristen, dia akan menerima mereka. Dengan menunjukkan keramahan, hospitality, mereka akan menerima lalu ajak ke rumah untuk tinggal di rumah, memberi makan, menyediakan rumahnya buat dia, kemudian sampai dia pelayanannya selesai, dia pergi lagi ke kota lain, dan di kota lain ada orang Kristen di sana yang juga melakukan hal yang sama. Ya, kalau kita baca di dalam surat Paulus, itu juga nampak gitu. Penginjil berkeliling ini, mereka datang ke satu tempat ke tempat yang lain. Nah, praktik ini kita lihat, slide berikutnya itu dicatat di dalam beberapa bagian firman Tuhan. Ya, apa kata Tuhan Yesus begini? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Jadi satu praktek yang baik gitu. Ya, orang asing berarti orang yang bukan asalnya dari daerah itu, tidak punya rumah di situ, ya dia butuh tumpangan. Maka Tuhan Yesus memuji orang yang memberi tumpangan bahkan kepada orang asing. Paulus dalam Roma mengatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ya, jadi ini satu praktek yang sangat umum. Seorang penilik jemaat atau seorang hamba Tuhan, ada yang penilik ini, ada yang melihat ini sebagai hamba Tuhan. Ya, seorang hamba Tuhan mungkin juga pengurus ataupun majelis ataupun aktivis gereja, haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan. Suka memberi tumpangan. Jadi sebenarnya ini satu praktek yang baik gitu. Ya, bahwa kalau ada orang Kristen datang, tidak ada hotel, tidak biasa, pada saat itu bukan praktek yang biasa, mereka harus tinggal dan harusnya di welcome. Nah, persoalannya adalah di dalam ayat yang tadi kita baca, ayat 10 tadi dikatakan, jangan menerima dia di dalam rumahmu. Wah, saudara, ini serius. Dari sekian banyak praktek, dan Yohanes pasti tahu, penulis surat ini pasti tahu bahwa Yesus mengajar begitu, Paulus mengajar begitu, dari semua praktek, dari semua ajaran, dia bisa dikatakan mengenyampingkan itu. Jangan memberi tumpangan, jangan menerima dia dalam rumahnya.
Jangan bahkan memberi salam kepadanya. Nah, saudara, sebenarnya apa masalahnya? Apa masalahnya sehingga Yohanes begitu keras, tidak ada kompromi kepada orang-orang yang datang kepadamu. Para penginjil keliling, orang-orang Kristen, saudara seiman, saudara orang Kristen datang kepadamu, jangan menerima mereka, jangan memberikan salam kepada mereka. Nah, saudara, slide berikutnya, ada dua hal sebenarnya yang menunjukkan, dua prinsip yang menunjukkan kenapa tidak boleh ada kompromi terhadap hal ini. Ya, yang pertama adalah bahwa dikatakan bahwa barang siapa yang datang tidak membawa ajaran ini, ya, ajaran ini. Nah, saudara, ternyata pada masa itu di antara para penginjil-penginjil ini nih, ada satu perpecahan, ada satu divide yang cukup besar karena ajaran ini, yaitu ajaran tentang Kristus. Ya, umumnya gereja akan percaya bahwa Yesus telah lahir ke dalam dunia sebagai manusia. Firman telah menjelma menjadi daging. Kita barusan merayakan Natal. Yohanes 1 ayat 12, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, firman telah menjadi daging. Tapi sebagian orang pada masa itu percaya bahwa mereka tidak percaya seperti itu. Ya, dikatakan banyak penyesat telah muncul dan orang yang pergi dan mereka tidak mengakui bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itu disebut dengan penyesat atau antikristus. Ya, antikristus. Saudara, jadi di antara para penginjil ini, di antara para hamba Tuhan pada masa itu tuh ada orang-orang yang kelihatannya ini bukan kelompok besar. Ya, ini bukan kelompok besar. Mayoritas atau mainstreamnya itu tetap tahu bahwa Yesus di kisah Natal ya, lahir sebagai manusia, besar sebagai manusia, mati sebagai manusia, dan kemudian dia dibangkitkan. Tapi ada sebagian orang yang tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia. Nah, saudara, mereka tidak mengaku ini sebenarnya ada konteksnya juga. Ya, mungkin maksudnya baik. Mungkin maksudnya, atau ajaran, sebenarnya dia dipengaruhi oleh ajaran yang tidak benar. Pada masa itu tuh filsafat seperti dipengaruhi oleh filsafat Yunani, ya, mereka itu selalu memisahkan dualisme. Ada dua dunia. Ada dunia roh yang suci, yang kudus, dan dunia daging ini selalu dianggap dunia yang jahat. Jadi roh itu adalah dunia yang begitu sempurna, tapi kalau sudah jadi manusia itu penuh dosa, bisa sakit, ya, bisa marah, bisa kecewa, bisa melakukan berbagai macam kejahatan. Jadi ada satu pandangan pada saat itu yang merupakan mungkin kita sering dengar, ajaran sesat Gnostik yang mengatakan bahwa tidak mungkin yang kudus itu, yang begitu mulia itu, yang di surga itu, yang surgawi, yang rohani itu bisa menjadi duniawi, manusiawi, dan tinggal di dalam dunia. Mereka menganggap dalam pengaruh filsafat Yunani, mereka mengatakan tidak mungkin. Maka dari situ mereka berpikir bahwa kalau itu tidak mungkin, berarti Yesus juga enggak mungkin dong datang sebagai manusia. Itu aja sih sebenarnya. Ya, karena apa? Mereka dalam tanda kutip sepertinya mau membela Yesus gitu. Kalau datang ke dalam dunia, berarti Yesus tercemar oleh dosa. Karena daging itu dosa. Karena hidup manusia itu berdosa. Jadi enggak mungkin. Roh itu tidak mungkin bisa menjelma. Kalau dia sampai menjelma berarti dia bukan lagi yang sempurna, yang tidak bercela, yang Allah, yang ilahi itu. Jadi solusi mereka apa? Mereka waktu Yesus dalam dunia itu seperti penampakan. Kalau kita belajar sejarah gereja, ada satu ajaran sesat yang disebut dengan doketisme, ya, yang berarti it seems, nampak. Kalau zaman sekarang ini sebenarnya lebih mudah kelihatan. Itu seperti proyeksi hologram gitu. Ya, sekarang kan sudah mulai berkembang ya. Orang ngomong ternyata itu adalah proyeksi hologram. Ya, virtual reality, augmented reality itu membuat apa yang mungkin dulu nggak kepikiran itu sepertinya sekarang tuh bisa dilihat gitu. Jadi apa yang menurut mereka itu, Yesus itu nggak benar-benar dalam daging. Yesus itu hanya nampak seperti manusia. Memang dia hadir 3,5 tahun di antara umatnya. Dia tinggal di antara umatnya, tapi sebenarnya dia
nggak sungguh-sungguh manusia sejati. Dia nggak sungguh-sungguh manusia sejati karena nggak mungkin dia bisa jadi manusia. Nah saudara yang kasih Tuhan, pertama ini ajaran ini nih dasarnya adalah dari filsafat yang tidak benar karena memisahkan secara tajam antara tubuh dan rohani. Ya. Yang kedua, kemudian ajaran ini menjadi tidak benar karena apa? Karena dia berlawanan dengan Alkitab. Alkitab dengan jelas mengatakan Yesus lahir sebagai bayi. Yesus besar, Yesus berjalan, Yesus lapar, Yesus haus, Yesus menangis, Yesus menderita, Yesus mati, dan kemudian Yesus bahkan bangkit bagi kita. Nah saudara, ketika ajaran ini tidak bisa dikompromikan, orang-orang yang membawa ajaran ini tidak boleh kamu terima di dalam rumahmu. Keras. Hanya kalau orang itu membawa ajaran tidak boleh diterima karena apa? Karena ini berlawanan dengan ajaran yang sangat fundamental di dalam iman Kristen. So bayangkan begini, situasi ini sangat serius. Kalau Yesus itu benar-benar tidak lahir sebagai manusia, sebagai daging, maka keselamatan kita itu jadi nol. Ya, Alkitab katakan, karena dia sama dengan kita, maka dia bisa menjadi penebus kita. Karena dia adalah menjadi daging, maka dia bisa mati menderita bagi kita, sungguh-sungguh mati bagi kita. Nah kalau dia enggak begitu, enggak mungkin dia bisa mati bagi kita. Situasi ini sangat serius karena ini kalau ajaran ini diterima akan merusak sendi-sendi dasar fundamental iman Kristen. Karena itu Yohanes tidak segan-segan dengan sangat keras. Kalau orang yang membawa ajaran ini jangan terima dia. Bahkan Yohanes memberikan 2 penilaian. Orang seperti ini bukan orang Kristen. Orang seperti ini bukan orang Kristen. Karena apa? Yohanes katakan orang ini tidak memiliki Allah. Tidak memiliki Allah berarti tidak memiliki anaknya. Atau dia tidak punya persekutuan, dia tidak punya bagian di dalam Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Berarti bukan orang Kristen, saudara. Karena dia membantah atau menolak satu kebenaran yang sangat dasar tentang iman Kristen. Karena kalau Kristus bukan manusia, maka tidak mungkin dia bisa menjadi juru selamat kita. Nah saudara, kita lihat betapa seriusnya sampai Yohanes mengatakan orang yang menerimanya, ya tadi kita baca, kalau sebab jangan memberi salam kepadanya, kalau kamu memberi salam kepadanya, kamu mengambil bagian dalam perbuatan jahatnya. Nah saudara, ini yang pertama. Satu, orang ini tidak boleh diterima karena dia membawa ajaran yang melawan fundamental daripada iman Kristen kita. Bahwa Yesus lahir sebagai manusia, sungguh-sungguh jadi manusia. Karena tanpa menjadi sungguh-sungguh menjadi manusia, Yesus tidak mungkin bisa menjadi juru selamat bagi kita. Ajaran yang fundamental dilawan, tidak ada kompromi. Ya, istilahnya begini, kalau orang dagang itu ya, kalau cuannya berkurang dikit, bolehlah cincailah gitu. Tapi kalau sudah tawarnya udah lewat harga pokok, saudara kasih nggak? Misalnya ya kalau kita dagang ini ya, ini pokoknya ini 50.000, terus kita buka harga 100.000 misalnya. Dia tawar 70.000 lah, aduh untung saya kurang 30.000 nih ya, cincailah, 60.000, bolehlah. 30.000, silakan pergi aja, cari aja di mana yang kamu bisa. Karena basic line-nya udah dilanggar sudah. Nggak mungkin kita bisa terima. Nah ini basic line kita adalah Kristus jadi manusia, ketika dilawan kita tentu nggak bisa terima. Tidak ada kompromi, tidak ada diskusi, tidak ada cincai, tidak ada cari jalan keluar, jalan tengah, nggak ada jalan tengah. Karena itulah fundamental iman kita. Kalau itu dilanggar, tentu kita tidak bisa menerimanya. Ya, maka di prinsip yang kedua, Yohanes mengatakan bahwa jangan menerima apabila orang ini tidak membawa ajaran. Slide berikutnya. Jikalau seorang datang kepadamu, ia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Saudara,
ini kan saya tadi katakan ini keras. Karena Yohanes ini mengajar sesuatu yang berlawanan dengan dalam tanda kutip apa yang diajarkan lebih umum di tempat lain. Kalau ada saudara, terima dia dalam rumahmu. Kalau ada saudara, berikan dia makan, layani dia. Apalagi ini hamba-hamba Tuhan yang datang. Layani dia karena dia melakukan pekerjaan Tuhan supaya dia bisa melakukan pekerjaan Tuhan di tempat itu, kemudian dia melanjutkan ke tempat yang lain. Tapi Yohanes katakan jangan menerima. Jangan menerima. Karena apa? Karena kalau kita menerimanya berarti kita berkompromi dengan dia. Sampai Yohanes mengatakan bahwa kesalahan yang tidak dapat ditolerir ini tidak dapat diterima karena kalau kamu menerima atau kamu memberi salam kepadanya, ya memberi salam itu seperti kalau hari ini kan shalom gitu ya, selamat datang. Tapi mungkin arti lebih luas dalam arti memberi salam itu menunjukkan tanda persekutuan. Kalau kamu memberikan salam berarti kita ini sama gitu. Ya, kita ini sama menunjukkan persahabatan, pertemanan, persekutuan. Kita akhirnya menjadi bagian daripada orang itu. Jadi istilahnya kalau kita kompromi, berarti kita ikut dalam bagian itu. Kalau kita kompromi dengan orang yang mengajar ajaran yang tidak benar ini, maka akhirnya berarti kita mengambil bagian. Atau kita setuju dengan ajaran yang disampaikannya kepada kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa sih yang Yohanes ingin mau ajarkan kepada kita? Saya ingin melihat dua refleksi, slide berikutnya. Ya, Yohanes ini keras sekali sudah. Tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Apa yang kita bisa pelajari atau kita pegang dalam hidup kita ketika kita melihat ada pengajaran begitu keras? Saya ingin melihat dalam dua hal begini. Tidak ada kompromi dalam kepercayaan atau pengajaran tentang Yesus. Dan tidak ada kompromi berkaitan dengan segenap jiwa dan kehidupan kita. So yang pertama, slide berikutnya. Tidak ada kompromi dalam pengajaran atau percayaan tentang Yesus adalah bahwa kita harus tahu, ya, kita harus tahu di mana. Tentu kita harus bedakan begini. Ketika kita bergereja, gereja itu kan macam-macam, ya. Ada gereja denominasinya bermacam-macam. Ada Presbyterian, ada Anglikan, ada Lutheran, ada Metodis, ada Pentakosta, ada Baptis, ada banyak macam. Dan gereja yang bermacam-macam ini punya tekanan pengajaran yang mungkin ada berbeda satu dengan yang lain. Di dalam kehidupan kita sebagai Kristen, kita melihat bahwa semua gereja ini adalah bagian dari gereja yang universal, adalah satu tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus terdiri dari bukan hanya satu kelompok, tetapi seluruhnya. Tetapi kita lihat bukan hanya seluruhnya tanpa ada batasan, saudara. Tubuh Kristus itu harus diikat menjadi satu oleh satu pemahaman tentang ajaran mendasar yang benar mengenai Kristus. Tadi saya katakan bahwa ketika ada misalnya ada aliran tertentu atau orang tertentu dalam Kristenan yang sudah mengatakan Yesus bukan manusia sejati. Yesus enggak lahir sebagai manusia. Wah, saudara, itu kan kayak fondasi Kristus. Kalau Yesus tidak lahir sebagai manusia, Yesus enggak bisa mati dong buat kita. Kalau Yesus tidak bisa mati buat kita, dia tidak bisa menjadi juru selamat kita. Kalau dia tidak bisa menjadi juru selamat kita, dia tidak bisa menebus kita. Kalau dia tidak bisa menebus kita, apa artinya kita menjadi orang Kristen? Nah, saudara, ini fondasi ini ada hal-hal yang mengikat seluruh orang Kristen, seluruh gereja di seluruh muka bumi ini. Ya, ada hal yang mengikat orang-orang Kristen yang walaupun punya berbeda-beda. Ada orang baptisnya di selam, misalnya ada yang dipercik begitu. Ya, ada yang mungkin tradisi perjamuan kudusnya mungkin berbeda. Ya, ada yang perjamuan kudus nggak boleh pakai alkohol, anggur, ada yang boleh pakai gitu. Ada yang mungkin ada yang baptis anak, ada yang tidak baptis anak. Itu banyak tradisi gereja yang setiap gereja ini berusaha melandasi pada firman Tuhan. Ya, kita harus hargai itu karena cinta akan firman Tuhan. Tapi ada hal yang mengikat semua, yaitu fondasi iman kita yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh ada kompromi, saudara. Nah, di dalam praktik kita bergereja, sebenarnya pengakuan iman rasuli
yang kita ucapkan setiap minggu itu adalah satu pengakuan iman yang menjadi ikatan binding dari semua gereja dengan iman yang sama. Makanya kan gereja-gereja itu pengakuan iman itu kayak identitas gitu. Ya, kayak identitas. Kalau kalau di STT itu ada visi misi. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, atau pengakuan iman atau pernyataan iman. Jadi saudara, kalau kita ke gereja-gereja, memang ini tradisi, katakanlah gini, mungkin di gereja, sebagian gereja itu tidak melakukan membaca iman rasul itu dalam kebaktiannya gitu. Tapi belum tentu mereka tidak percaya, ya. Tapi banyak gereja itu membaca itu. Nah, ketika kita tahu mereka membaca, berarti kita tahu bahwa kita punya iman yang sama. Pengakuan iman rasuli ini sebenarnya pengakuan iman yang sangat mendasar. Tentu ada pengakuan iman lain, tapi ini yang sangat mendasar. Kalau kita perhatikan misalnya begini, pengakuan iman rasuli itu ada 12 poin. Dari 12 poin sebenarnya 3 poin pertama atau 3 hal besar itu adalah mengenai Allah Tritunggal. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, terus dan seterusnya, kepada Yesus Kristus anak yang tunggal, terus panjang poin ke-8 kepada Roh Kudus. Terus ada gereja. Nah, misalnya begini, Allah yang mendefinisi kita ini Allah Tritunggal. Ya, Allah Tritunggal. Kita enggak cuma bilang Allah, oh semua Allah itu sama gitu, enggak. Kita ini Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Lalu kalau lihat poin kedua kan dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Soalnya itu menunjukkan apa? Yesus itu manusia. Kalau enggak, Yesus itu sejati manusia. Ya, kalau enggak ya enggak mungkin lah dia bisa mati, ya, menderita, apalagi itu kan kayak bohong-bohongan gitu. Ya, ini fondasi ini bisa menjadi satu dasar bahwa ini adalah dasar iman yang mengikat fundamental iman yang mendefinisi kita sebagai orang Kristen. Something to die for. Gitu ya. Kalau misalnya katakanlah gini, kalau pola baptisan ya, ada yang percik, ada yang diselam. Menurut saya sih itu ada teologinya sendiri-sendiri, tapi bukan satu hal yang nama, kan dibaptis selalu dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itulah yang menjadi dasar untuk orang Kristen, tapi bukan dengan cara baptisan. Tapi untuk pengakuan iman rasuli, ini merupakan satu hal yang harus kita pegang, harus kita kuat gitu di dalam hal ini. Nah, saudara, saya perhatikan begini ya, sejak berkembangnya PowerPoint itu ya, sebenarnya PowerPoint ini bagus, tapi juga banyak membawa dampak yang negatif. Sebagai contoh begini, kadang-kadang di dalam PowerPoint itu kan semua ditampilkan. Dulu sebelum ada zaman PowerPoint itu kita pengakuan iman rasul itu kita pasti harus hafal. Karena kalau kita nggak bisa hafal, kita nggak bisa mengucapkannya kan. Ya, tapi sekarang dengan ada PowerPoint supaya lebih memudahkan itu ditampilkan di PowerPoint. Nah, bayangkan nggak anak-anak kita yang muda, yang remaja, yang mulai berkembang dewasa, karena setiap hari setiap minggu dia menghafalkannya dengan membaca atau membaca, dampaknya itu seperti apa? Ya, lama-lama dia begitu nggak ada PowerPoint itu dia nggak hafal. Bukan hafalnya, tapi maksudnya bagaimana dia menginternalisasi iman itu, kepercayaan dalam hidupnya itu jadi ada gap. Ketika kita hafal itu kan kita pasti menginternalisasi itu. Ya. Makanya ini PowerPoint ada baiknya. Kadang-kadang kita bilang, iya kan ada yang belum hafal. Iya betul juga sih daripada ini. Tapi mungkin kita timbang-timbang. Kadang-kadang misalnya doa Bapa kami gitu. Kalau kita doa Bapa kami, karena dimunculkan dulu old school gitu ya. Kalau zaman-zaman dulu kan dihafal. Dihafal itu untungnya apa? Kalau kita lagi naik mobil gitu kan, lagi tiba-tiba ada pergumulan yang berat, kita bisa doakan dengan mudah. Tapi kalau kita nggak hafal, lagi naik mobil, atau misalnya lagi di satu tempat kita terdampar, lalu kita lagi ingin berdoa, PowerPoint-nya mana ya? Kan susah gitu.
Ya kita bisa bawa Alkitab, tapi tentu beda dengan kepraktisan itu. Nah, yang saya mau katakan begini, bukan saya mengatakan PowerPoint itu tidak baik. Saya khotbah juga pakai PowerPoint juga. Dulu nggak ada PowerPoint, tapi ada bantuannya juga. Tapi dalam hal ini kita perlu bagaimana supaya ajaran itu tuh masuk di dalam kita. Ya, contoh lain saudara, membaca Alkitab. GKY punya program Gema, gerakan membaca Alkitab yang secara berutut, dan ada videonya, ada ininya, hal yang sangat baik, membuat kita punya renungan. Hal lain yang bisa dikembangkan, karena saya mengajar perjanjian baru, ya, dan mengajar Alkitab Biblika. Saya lihat gini, ada satu hal yang baik juga begini. Membaca Alkitab itu jadi jangan berhenti kayak agak terlalu dipotong-potong. Ingat Alkitab itu pesan. Jadi kalau Paulus menulis surat Efesus kepada satu jemaat, kita kalau baca surat itu kan tidak, kalau kita baca email dari perusahaan kan kita nggak baca halaman pertama, berhenti, besok baca lagi halaman kedua atau paragraf pertama terus berhenti, berapa kalimat terus, enggak. Kita ingin dapat pesan secara utuh. Nah, untuk bisa dapat pesan secara utuh, selain membaca yang yang bagian-bagian yang kita memahami lebih mendalam, tapi membaca secara besar untuk dapat gambaran pesan kitab itu, atau pesan perjanjian baru, atau pesan seluruh Alkitab, itu penting. Orang istilahnya to read in one sitting. Sekali baca dari ayat dari pembukaan sampai selesai. Lalu kita bisa dapat, kita bisa punya gambaran yang besar, lebih besar, big picture-nya. Waktu Paulus lagi menulis surat kepada Efesus, masalah Efesus apa sih? Ajarannya apa sih, tekanannya apa sih, membaca secara besar itu penting. Ya, tadi pagi saya baru membaca, sekarang di Nepal itu kekristenan sedang berkembang luar biasa, dan ini digerakkan oleh misi Korea. Orang-orang Korea itu nekat. Sebenarnya di Nepal itu katanya peraturannya, siapa yang jadi orang yang bertobat ke agama lain itu bisa dipenjara sampai 5 tahun. Jadi berarti orang yang memberitakan Injil ya kena juga gitu. Tapi orang Korea ini dia katakan begini, banyak misionaris Korea di sana, ya tapi gimana ini Injil. Jadi tetap aja nekat memberitakan ya. Saat ini katanya ada 4 kasus yang sedang berjalan, tapi selama ini belum pernah ada yang dipenjara gara-gara itu. Selalu di drop, saya nggak tahu kasusnya apa. Kekristenan Nepal berkembang dari ratusan 400 orang, 200.000, sekarang hampir 400.000 orang. Ya, luar biasa. Ada satu ini dia ini namanya Divil Ram. Ya, dia itu diberi beasiswa kuliah ke Korea. Nah, orang ini turun-temurun adalah pendeta Hindu. Nah, Nepal itu mayoritas Hindu. Turun-temurun pendeta Hindu. Tapi waktu sampai di Korea, dia dikasih Alkitab dalam bahasa Nepali, bahasa orang Nepal. Dia mulai baca itu Alkitab itu, kemudian dia bertobat. Dia bisa menangkap pesan Alkitab, pesan mengenai Kristus, pesan mengenai keselamatan, dan dia bertobat. Sekarang dia kembali dan dia menjadi pendeta di Nepal itu. Nah saudara, hal yang indah. Sebenarnya sebagai seorang dosen Biblika itu melihat bahwa membaca Alkitab secara one sitting, one piece itu tuh satu hal yang baik. Gema itu baik, membuat kita mendalam, tapi kita bukan hanya ingin deep, tapi kita juga ingin broad. Kita ingin dapat gambaran yang besar. Maka ini akan menolong kita untuk mempunyai satu iman yang kuat. Kita akan mempunyai satu fondasi iman yang kuat, saudara. Yang terakhir, saudara, tidak ada kompromi bukan hanya dalam pengajaran, slide berikutnya, tapi tidak ada kompromi juga dalam segenap jiwa dan raga. Saya refleksikan lebih lanjut begini. Saudara, Yohanes ini mengajar satu hal yang penting. Terlepas dari pengajaran, dia katakan gini, hidup Kristen itu nggak boleh hitam, nggak boleh abu-abu. Jadi hitam ya hitam, putih ya putih, ya selalu harus putih. Gitu. Sama seperti di dalam Wahyu kepada jemaat Laodikia, jangan suam-suam kuku, harus tegas, tidak ada kompromi, saudara. Artinya apa? Ketika kita mengikut Kristus,
Mengikut Kristus bukan hanya dengan akal budi, tapi dengan segenap pikiran, perkataan, perbuatan kita ini harus mencerminkan, harus komit, tidak ada kompromi. Praktisnya apa, saudara? Kalau kita di gereja baik, kalau kita di gereja melayani, kita di gereja dikenal rohani, harusnya di luar gereja itu juga dikenal rohani dan menjadi berkat. Misalnya begitu. Kita nggak boleh memisahkan di gereja baik, kita melayani, kita rutin datang, kita bisa memberi persembahan, tapi di luar itu hidup kita itu tidak mencerminkan mengenai Kristus. Ada satu orang yang pernah dia cerita, bosnya itu di gereja itu tuh sudah seperti hamba Tuhan, walaupun dia bukan sekolah teologi. Tetapi di kantor itu bukan hamba Tuhan lagi, mungkin hamba hantu kali. Ya, bukan Tuhan tapi hantu. Karena perkataannya, karena tindakannya, karena sikapnya itu benar-benar tidak menunjukkan tentang kekristenan. Nah, saudara, Yohanes kalau dia hidup hari ini, mungkin dia akan ngomong begini, jangan menyapa orang seperti itu, jangan bersalaman dengan dia, jangan menerima dia, karena dia tidak mempraktekkan iman Kristen secara utuh, bahwa dalam hidupnya dia harus bukan hanya pikiran, tetapi segenap hidupnya dia harus mencerminkan Kristus. Tidak ada kompromi juga dalam hal itu. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita bergumul untuk bisa hidup secara penuh buat Tuhan. Tidak ada kompromi. Slide terakhir, 2 hal, tidak ada kompromi. Tentang pengajaran tentang Yesus tidak boleh ada kompromi. Hal yang mendasar, pengakuan iman rasuli itu bisa dikatakan satu basic, ya. Selain ada satu pengakuan iman Nisea, itu juga kita pakai di dalam lingkungan GKY, tapi pengakuan iman rasuli itu menjadi satu basic yang secara universal diterima. Kita pegang itu. Dengan dasar pada firman Tuhan, kita terus boleh mempunyai iman yang benar. Tapi juga dalam segenap hidup kita, biarlah kita juga tidak ada kompromi. Kita tunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen adalah orang Kristen yang utuh. Dalam perbuatan, hari Minggu dan hari Senin dan hari lain sama. Dalam perbuatan dan dalam pikiran sama. Dalam segenap hidup kita, kita memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Karena kami tahu Tuhan begitu mengasihi kami. Setiap minggu Tuhan terus memberitakan, mengingatkan kami akan kehendak-Mu, mengarahkan hidup kami sesuai dengan jalan-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami untuk boleh menghidupi hidup yang tidak berkompromi, hidup yang sepenuhnya bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.